pembacaan doa, acara yang ketiga, sambutan, acara yang keempat, paparan pengelolaan penyelenggaraan SKS, acara yang kelima, tanya jawab, acara yang terakhir, penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan terucapnya lafal basmalah, acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Afifi, SPDI. Kepada yang terhormat Bapak Ali Afifi, SPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa saya pimpin dengan cara Islam, yang non-Islam menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan ni'amahu wa ikramu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat min hayati wa batal mamat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, atas anugerah taufik dan hidayah-Mu kami dapat bertemu lewat daring dalam sosialisasi program SKS SMA Negeri 1 Tegal melalui Zoom meeting guna mensupport keberhasilan putra-putri kami. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam, segala puji tersanjungkan dan terselamatkan. Hanya kepadamu segala doa dipinta dan hanya kepadamu segala asa dan harapan termohonkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah segala langkah dan usaha kami dalam mendidik dan membimbing putra-putri kami. Jadikanlah itu semua sebagai ibadah yang Engkau ridhoi dan bermanfaat bagi kami dunia dan akhirat. Berikanlah kepada kami kecerdasan akal pikiran, agar kami tidak terjebak pada dangkalnya pemahaman. Berikanlah kepada kami kecerdasan hati, agar kami tidak terseret egoisme pribadi dan iri dengki. Berikanlah kepada kami kecerdasan rohani, agar sosialisasi hari ini membuahkan hasil positif dan bermanfaat di SMA Negeri 1 yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah putra-putri kami dengan akhlak mulia. Berkahilah putra-putri kami dengan ilmu yang manfaat. Berkahilah putra-putri kami agar menjadi generasi yang membanggakan, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Berikanlah kami kekuatan, karena mendidik mereka membutuhkan banyak pengorbanan. Berikanlah kami kesadaran, karena membimbing mereka membutuhkan banyak kesabaran. Mudahkanlah bagi kami jalan lapang untuk membentuk jati diri putra-putri kami. Berikanlah kemudahan-kemudahan dalam mendidik dan membimbing putra-putri kami. Mudahkanlah ya Allah bagi kami jalan rizki yang luas, halal dan barokah, agar kami dengan mudah menghantarkan putra-putri kami menuju keberhasilan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali Afifi. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Dr. Anda Rosa Herawati, MPD, selaku Kepala SMA Negeri 1 Tegal. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Rosa Herawati, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Komite SMA Negeri 1 Tegal. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Tegal. Yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas serta wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Tegal. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual melalui Zoom meeting SMA Negeri 1 Tegal. Bapak Ibu, supaya saya tidak lupa, saya sambil share screen, nggih. Mohon untuk di mute semua Bapak Ibu yang supaya kedengaran suara saya. Bisa di mute dari situ, Pak. Di mute semua saja, Pak. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan putra-putrinya yang sudah diterima di SMA 1 Tegal. Mudah-mudahan tidak terpaksa, nggih. Mudah-mudahan semuanya masuk ke SMA 1 karena memang betul-betul ingin menjadi siswa SMA 1 Tegal. Supaya saya tidak lupa dengan hal yang akan saya sampaikan share screen saja nggih Bapak Ibu nggih. Sudah saya biar. Sudah kelihatan nggih? Belum kelihatan? Belum, Bu. Belum kelihatan. Sering, Bu. Oh, nggih. Tunggu sebentar nggih, mungkin masih di awang-awang. Masih jalan-jalan, Bu. Nggih. Oke. Sudah terlihat? Dereng. Alhamdulillah. Dereng. Dikecilin, Bu, ini. Ampun. Dikecilin, Bu. Sosialisasi layanan SKS SMA Negeri 1 Tegal. Yang ngomong saya dulu nggih, gantian. Bismillah. Nggih, Bapak Ibu, untuk kegiatan pembelajaran ini berdasarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, kemudian surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 420/001/0662 tentang penyelenggaraan KBM tahun pelajaran 2021-2022 dan surat edaran PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 443.2/103, yaitu bahwa pembelajaran atau penyelenggaraan KBM itu kegiatan belajar mengajar masih tetap diselenggarakan dengan model pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19. Jadi sampai saat ini Bapak Ibu untuk model pembelajaran atau penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar ini masih menggunakan model pembelajaran jarak jauh. Apalagi ini PPKM-nya masih diperpanjang, seperti itu. Sehingga ini nanti untuk penyelenggaraan pembelajaran ini memanfaatkan platform yang telah direkomendasikan oleh Kemendikbud dan Ristek, khususnya platform dalam belajar.id. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu juga bisa membuka di sini sehingga anak-anak kita itu tidak tergantung kepada sekolah atau Bapak Ibu gurunya. Modul pembelajaran juga disediakan oleh Kemdikbud di sini melalui http://kemdikbud.go.id e-modul SMA.
Nantinya perpustakaan sekolah juga akan meminjamkan buku-buku pembelajaran Bapak Ibu. Tapi karena masih PPKM, insya Allah nanti sambil kemarin ada kegiatan vaksin yang pertama kan, saya sampaikan terima kasih putra-putri Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan vaksin tahap pertama. Mudah-mudahan nanti pada saat kalau misalkan kita belum bisa mendatangkan siswa ke sekolah, ya buku-buku ini akan kita pinjamkan pada saat kegiatan vaksin yang kedua. Ini Bapak Ibu bisa dibuka di sini isinya tentang laman-laman belajar. Kalau misalkan kita mau buka, Bapak Ibu langsung dengan ketik saja ini. Di sini nanti akan terbuka. Ini untuk platform pembelajarannya. Mau dicoba atau tidak? Ini untuk dukungan dari Bapak Ibu semuanya, terutama orang tua, ini mohon untuk selalu memperhatikan mohon dukungan dan bantuan orang tua untuk selalu memberikan motivasi belajar dan memantau kegiatan pembelajaran anak-anak kita. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh di SMA 1 Tegal itu menggunakan Google Classroom Bapak Ibu, dan ada WA Group kelas juga. Selain juga ada WA Group orang tua dengan wali kelas, sudah masuk ke WA Group wali kelas, Nah, ini mohon kalau ada yang belum masuk ke WA Group orang tua dengan wali kelas, mohon untuk segera masuk, karena ini kita gunakan untuk komunikasi kita. Karena kita kan tidak bisa langsung bertemu muka. Jadi pembelajaran jarak jauh di SMA 1 Tegal dilaksanakan menggunakan platform Google Classroom. Ada WA Group, ada email, ada video pembelajaran, ada YouTube, dan lain-lain Bapak Ibu. Nanti macam-macam tergantung dari masing-masing Bapak Ibu guru mapel pelajaran. Ini KBM-nya itu setiap hari, tolong dipantau dari hari Senin sampai hari Jumat. Mulainya jam 7. Jadi upayakan anak-anak itu dikondisikan sebelum jam 7 itu sudah siap untuk sekolah. Jadi meskipun sekolahnya di rumah, mohon anak-anak kita itu kan pasti cenderung akan santai-santai karena merasa tidak pergi ke sekolah. Nah, upayakan sebelum jam 7 itu sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan, siap untuk menerima pembelajaran jarak jauh dari sekolah. Jam sekolahnya jadwalnya ini Bapak Ibu, dari jam 7 maksimal jam 2, kecuali hari Jumat, kecuali hari Jumat sampai jam 11.15 kalau tidak salah. Ini. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu di jam-jam ini kok misalkan pergi kemana atau tidak belajar, nah ini tolong untuk ditanya, diingatkan, gitu. Jadi mohon dukungan dan bantuan orang tua karena yang bersama anak-anak sekarang adalah Bapak Ibu. Kami kan tidak bersama, jadi mohon tolong seperti itu. Kemudian kalau ada kesulitan masalah untuk pembelajaran jarak jauh ini, mohon untuk dikomunikasikan dengan Bapak Ibu wali kelas. Nanti akan dikenalkan juga Bapak Ibu wali kelas masing-masing kelas, juga Bapak Ibu pengurus komite kita. Nanti akan dikenalkan oleh Bu Vivi. Ini. Jadi mohon dukungan dan bantuan orang tua untuk selalu memberikan motivasi dan memantau kegiatan pembelajaran peserta didik kita. Nah, ini sejak tahun pelajaran 2019-2020, berarti ini sudah tahun ketiga, SMA Negeri 1 Tegal itu ditunjuk sebagai sekolah dengan layanan pendidikan sistem kredit semester atau SKS. Ini berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 421.3/15636 tentang penetapan SMA penyelenggara SKS di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Untuk Kota Tegal hanya SMA 1 sementara ini. Jadi kita ini sudah 3 tahun, berarti anak-anak dari kelas 10 sampai kelas 12 ini layanan pendidikannya
menggunakan sistem kredit semester. Tentu saja ini tidak sama dengan SKS di perguruan tinggi. Penjelasannya nanti akan lebih lengkap dijelaskan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Ibu Indri, setelah ini nanti. Kemudian pengertian SKS ini apa? Ini adalah penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajarnya dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Jadi di sini anak-anak yang mempunyai bakat cepat, misalkan kecepatan belajarnya kok lebih dibandingkan teman-temannya, maka dia bisa mengikuti pembelajaran yang lebih cepat. Atau kebalikannya. Ini SMA 1 kemarin juga di tahun awal, yaitu tahun pelajaran 2019-2020, sudah ada anak-anak yang mengikuti program kecepatan belajar yang lebih, sehingga mereka bisa lulus dalam waktu 2 tahun. Mestinya sekarang di kelas 12, ini sudah di perguruan tinggi, ada 28 anak. Tapi sejak pandemi, berarti tahun pelajaran 2020-2021 itu kita belum mendapatkan anak yang berkemampuan kecepatan belajarnya lebih. Mungkin karena efek PJJ, jadi kesulitannya di situ. Konsep SKS itu apa? Mengacu kepada konsep pembelajaran tuntas atau mastery learning, yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual, yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh KI maupun KD mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu saya mohon bantuannya. Ini intinya apa? Intinya setiap anak itu pada setiap KD itu kalau kita mungkin sekolah zaman dulu itu bab pada suatu mata pelajaran, misalkan satu mata pelajaran pada bab 1 ulangan, maka dia harus tuntas. Nih. Pada ulangan tersebut. Kalau ulangan sekarang namanya penilaian Bapak Ibu. Ulangan harian berarti sekarang namanya penilaian harian. Jadi misalkan ada penilaian harian pertama, guru mapel katakan matematika mengadakan penilaian harian pertama. Maka anak yang belum tuntas, dia harus menuntaskan itu atau meminta kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan materi berikutnya supaya dia bisa mengerjakan kembali sehingga dia akan tuntas. Prinsipnya seperti itu. Jadi tidak ada yang menumpuk di akhir semester. Jadi setiap penilaian harian 1 harus tuntas, baru dia bisa mengikuti pada KD atau katakan bab berikutnya. Kemudian nanti diadakan penilaian harian 2, penilaian harian 2 dia juga harus tuntas saat itu. Kalau belum tuntas, maka anak harus mengikuti pembelajaran remedial supaya dia bisa menuntaskan pembelajaran yang sebelumnya. Jadi mengacu pada konsep pembelajaran tuntas. Nah ini untuk informasi Bapak Ibu, ini adalah data lulusan SMA 1 Tegal tahun pelajaran 2020-2021 yang diterima di perguruan tinggi negeri. Berarti tahun kemarin ya, tahun ini yang lulus tahun ini. Ini yang lulus di perguruan tinggi negeri saja untuk sementara datanya ini. Yang pertama lewat jalur SNMPTN. Ini adalah lewat jalur namanya zaman dulu itu PMDK atau lewat rapot. Jadi hanya nilai rapot saja. Ini yang diterima di jalur tersebut ada 43 anak. Siswa kita total ada 359. 359. Yang masuk jalur SNMPTN 43 orang. Di antaranya di sini ada siswa-siswa yang lulus 2 tahun kemarin. 8 anak untuk SNMPTN. Yang lulus 2 tahun itu masuk di jalur SNMPTN, jadi hanya menggunakan rapot itu ada 8 orang.
Kemudian jalur yang kedua adalah SBMPTN. SBMPTN ini melalui tes tulis. Tes tulis masuk perguruan tinggi negeri, ini ada 75 orang. Kemudian melalui jalur SPAN PTKIN, berarti perguruan tinggi agama Islam. Ini ada 4 orang. Kemudian jalur vokasi ada 11 orang, dan jalur kedinasan ada 1 orang. Nah, monggo Bapak Ibu, kita dari sekolah itu selalu berupaya untuk anak-anak kita itu tidak hanya sekedar bisa mengikuti pembelajaran saja, tetapi yang kita kejar adalah mereka mempunyai kompetensi yang lebih, sehingga pada saat mereka lulus dari SMA 1 bisa diterima di perguruan tinggi sesuai dengan keinginannya. Sehingga saya mohon untuk Bapak Ibu dukungannya, anak-anak kita itu disiapkan. Kalau memang mau belajar, ya harus sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Aturannya berarti mengikuti aturan kurikulum. Ini memang kesulitan dari pembelajaran jarak jauh adalah sekolah tidak bisa langsung bertemu muka dengan peserta didik atau putra-putri Bapak Ibu. Sehingga kami mohon untuk Bapak Ibu semuanya ikut memantau, kalau ada permasalahan, tolong dikomunikasikan dengan Bapak Ibu wali kelas, supaya anak-anak kita itu tidak tertinggal. Karena di sistem SKS ini nantinya tidak ada namanya kenaikan kelas, tetapi anak-anak itu tuntas KD. Jadi mereka terus jalan, kalau misalnya KD-nya nanti ada yang belum tuntas, berarti mereka tertinggal di KD tersebut, atau bab, ya itu. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu semuanya, supaya anak-anak kita juga sukses. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan amanah kepada kami untuk ikut mendidik putra-putri panjenengan masuk ke SMA 1 untuk melanjutkan pendidikannya, dan mudah-mudahan ini bisa sampai mereka selesai dalam artian 3 tahun saja di SMA 1. Kalau bisa 2 tahun alhamdulillah, kalau tidak bisa ya normatif 3 tahun, jangan lebih dari 3 tahun. Jadi kami mohon dukungannya. Kalau nanti kami ajak untuk berkomunikasi atau berdiskusi masalah pendidikan putra-putri panjenengan, saya mohon juga dukungan kerjasamanya. Sekolah tentu saja akan memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dan terakhir, kita masih di masa pandemi COVID-19, utamanya Kota Tegal itu menurut data adalah di level 4, ada di level 4 berarti COVID-nya masih sangat tinggi, sehingga kita perlu ini Bapak Ibu untuk mencegah dan menangkal COVID ini dengan 5M, kita jaga keluarga kita dengan 5M ini, selalu memakai masker dengan baik, jangan dipakai di dagu, apalagi di dahi. Kemudian sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 2 meter. Jadi setiap kita bertemu orang, itu kita upayakan untuk menjaga jarak. Menghindari kerumunan, kalau kita mau ada kegiatan atau ada kepentingan yang harus kita lakukan, ini kita lihat kayaknya berkerumunnya banyak atau tidak. Kalau misalkan ada banyak kerumunan, lebih baik hindari dulu. Dan membatasi mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua segera bisa mengakhiri pandemi COVID ini dengan selamat, sehat, dan semuanya berakhir dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Rosa Herawati MPD. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua
Jadi suaranya Bu ini ya. Yang sewu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komite SMA Negeri 1 Tegal kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Hairul Huda MSI, dipersilahkan. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Tegal, SMA 1 Tegal, yang saya hormati para anggota Dewan Guru, para wakil kepala, serta seluruh pengurus komite SMA Negeri 1 Tegal yang berbahagia, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 1 atau kelas 10 atau siswa baru yang baru masuk SMA Negeri 1 Tegal. Yang pertama kami kita menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya pada pagi siang hari ini kita bisa dipertemukan meskipun hanya melalui daring. Mudah-mudahan pertemuan yang mulia ini yang cukup strategis bagi kemajuan anak didik kita, bagi perkembangan diri kita ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kita diajarkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Baik, mulai dari ayunan sampai ke lianglah. Jadi belajar itu seumur hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Komite SMA Negeri 1 Tegal, yang pertama sekali menyampaikan selamat pada putra-putri Bapak Ibu yang telah diterima masuk di SMA Negeri 1 Tegal ini, ya masuk dengan harapan adalah termasuk harapan Bapak Ibu semua, orang tua siswa, bahwa anak-anak kita ini akan terus melakukan atau terus menjalani tradisi kualitas, tradisi berkualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Tegal. Jadi ibaratnya Bapak Ibu semua itu memasukkan putra-putrinya di SMA Negeri 1 Tegal ini sudah siap dengan harapan, keinginan bahwa anak-anak kita nanti menjadi orang-orang yang hebat. Allahumma amin. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya sampaikan selamat. Dan pada kesempatan pagi hari ini, acara yang cukup strategis ini, yaitu kegiatan sosialisasi tentang SKS ini, saya kira peran penting orang tua memang menjadi lebih ditingkatkan lagi. Kalau hanya di masa pandemi ini peran orang tua memang diharapkan tetap ada. Ditambah lagi dengan adanya sistem SKS ini, orang tua harus lebih double, lebih meningkatkan lagi perannya. Jadi makanya tadi saya dengarkan sambutan Ibu Rosa tadi itu berkali-kali menyatakan minta dukungan orang tua. Ini jadi kata kunci, menjadi kata kunci bagi Bapak Ibu orang tua yang ikut daring ini, ikut Zoom meeting ini. Mudah-mudahan
bisa lebih nantinya meningkatkan peran aktifnya membantu mendukung anak-anak kita. Sudah ada contoh meskipun tadi disampaikan oleh Bu Rosa, ternyata untuk tahun ini belum ada yang mencapai untuk kenaikan menjadi 2 tahun karena mungkin kesulitan pandemi ini karena harus dari. Tetapi yang jelas praktek sistem kredit semester ini sudah menghasilkan 28 anak-anak kita yang lulus dalam waktu hanya 2 tahun. Jadi 4 semester mereka sudah lulus. Ini termasuk anak-anak pilihan berarti. Anak pilihan, dan saya yakin peran orang tuanya pasti sangat mendukung ini. Artinya benar-benar di belakang itu mensupport. Jadi tadi diingatkan jam sekolah itu meskipun tidak ke sekolah, tetapi jam 7 sampai jam 2 itu orang tua juga harus sudah menyiapkan anak-anaknya. Jangan jam 7 anak-anak belum bangun, jam 7 ibu-ibu belum menyiapkan sarapannya misalnya. Ini kan perlu support betul dari orang tua. Jadi syukur kalau yang beragama Islam subuh sudah bangun dan tidak lagi tidur lagi, sudah langsung siap-siap untuk pembelajaran jarak jauh dari jam 7 sampai dengan jam 2. Orang tua paling tidak ya istilahnya ngelodet belajar benar apa enggak ini anak. Nah ini yang perlu saya juga dari selaku komite mewakili Bapak Ibu semua yang mengajak kita semuanya untuk mendorong anak-anak kita ini benar-benar memang bisa nantinya mampu sampai 2 tahun lulus. 2 tahun bisa lulus dan masuk perguruan tinggi negeri. Ini kan hebat. Kemarin ada 8 anak yang bisa lulus melalui jalur rapot, kan berarti nilai ya pasti ya 2 tahun selesai, ya otomatis nilainya pasti nilai yang tinggi, nilai yang mungkin bisa katakanlah 9, 10 nilainya. Ya ini kan sangat membanggakan kita semuanya. 8 anak ini masuk perguruan tinggi, malah ada satu yang saya juga dari data itu ada yang masuk kedokteran. Saya tidak hafal semuanya itu, tapi ada salah satunya yang masuk di kedokteran Undip yang 2 tahun artinya percepatan ini dengan 4 semester. Mudah-mudahan nanti ketika kuliah di kedokteran Undip ini juga bisa cepat-cepat juga. Mungkin nanti akan lulus menjadi dokter termuda misalnya, kan makin membanggakan. Bahkan nanti bila perlu langsung melanjutkan spesialis menjadi spesialis termuda. Nah, ini kan sangat potensi ini bisa berkembang manakala orang tua benar-benar ikut aktif mendorong anak-anaknya untuk memang maju. Ya, kita masuk di SMA 1 ini jelas sudah siap dengan kondisi harus banting tulang untuk menjadi yang terbaik. Kalau pengen yang biasa-biasa saja, mengapa harus ke SMA Negeri 1? Ya cukuplah yang biasa-biasa saja mawon. Nah, apalagi sekarang adanya sistem SKS itu baru di Kota Tegal ini SMA Negeri 1 saja. Ini tantangan bagi kita orang tua siswa untuk benar-benar memperhatikan anak-anaknya supaya kalau kita ingin anak kita menjadi kebanggaan itu bukan kesombongan, kebanggaan ini untuk memacu anak itu punya semangat. Dan kita selaku orang tua sudah pasti mendorong dari belakang ini dengan disamping support secara fisik, dengan lisan, dengan sikap-sikap kita, termasuk juga tentu saja dengan doa-doa kita manakala kita tidur bangun malam, kita mendoakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, dan tentu saja menjadi kebanggaan keluarga karena punya prestasi yang dapat dibanggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini
saya juga akan menyampaikan selamat kepada anak-anak kita yang kemarin sudah lulus, yang melalui proses sampai 2 tahun juga bisa selesai, dan kepada semuanya yang telah lulus bisa masuk melanjutkan sekolah, atau mungkin juga ada yang tidak melanjutkan misalnya, ya mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Dan kita mengetahui orang tua siswa kita latar belakangnya pasti berbeda-beda, baik ekonominya, sosial ekonominya juga ada yang berbeda-beda. Dan bahkan di sekolah kita kan memang sekarang ini sudah gratis, jadi tidak ada biaya SPP dari siswa. Itu sudah tidak lagi membedakan mana yang mampu dan mana yang tidak mampu. Justru kita sekarang ini tugasnya bagaimana dengan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah ke anak-anak kita ini bisa menjadi yang terbaik, menjadi the best, menjadi terbaik bagi keluarga, bagi lingkungannya, bagi teman-teman sekolah, teman-teman kelasnya, maupun khususnya nanti menjadi kebanggaan sebagai orang lulusan SMA Negeri 1 Tegal. Karena belum tentu orang Kota Tegal ya, jadi ada juga yang dari wilayah-wilayah yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itulah saya mohon nanti memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan sosialisasi tentang sistem kredit semester ini bisa benar-benar dipahami untuk bahan bagi Bapak Ibu orang tua memberikan support kepada putra-putrinya. Nah, untuk anak-anak yang mungkin juga barangkali ikut mendengarkan, ikut mengikuti bersama mendampingi Bapak Ibunya, ya saya minta anak-anak ini kesempatan untuk bagaimana kita berjuang untuk menjadi yang terbaik di saat kondisi yang penuh keprihatinan ini. Anak-anak harus juga peka pada lingkungannya. Jadi ini perlu supaya juga di samping kita memacu dengan kecerdasan intelektual, juga memacu dengan kecerdasan akal budi kita. Sehingga kita juga kelak kalau kita menjadi orang yang bermanfaat dan juga menjadi keberkahan bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan tentu saja bagi keberkahan seluruh bangsa dan negara ini. Saya kira mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar dalam sambutan saya ini. Sekali lagi saya mohon kepada orang tua siswa kelas 10 atau kelas 1 yang ikut Zoom meeting pada pagi hari ini untuk bisa memperhatikan secara seksama dengan baik sekali, dengan harapan nanti kita akan melihat, akan menyaksikan ke depan 2 tahun ke depan kira-kira ada berapa anak-anak kita yang bisa mencapai 2 tahun selesai dan kemudian lulus dengan nilai terbaik dan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan nilai yang juga saya kira yang baik. Nah, ini mari kita semacam bertekad ya Bapak Ibu semua, kita bertekad bersama-sama, berjanji pada diri sendiri, ya saya akan mendorong anak saya untuk menjadi yang terbaik. Saya akan mendorong semampu kita. Dan ini tidak hanya berlaku pada Bapak Ibu yang mungkin yang berkemampuan, yang tidak mampu pun justru ini kesempatan untuk bahwa kalau dari kalangan yang tidak mampu pun nantinya bisa ke perguruan tinggi negeri dengan beasiswa sekarang itu banyak sekali yang bisa diraih. Ini saya kira akan menjadi satu kebanggaan lebih tersendiri bagi orang tua yang dalam kondisi ekonominya mungkin sekarang lagi penuh keprihatinan. Nah, kalau yang sudah mampu saya kira mungkin tidak masalah. Jadi jelas sekali lagi ini kesempatan. Tapi kesempatan ini hanya sekali. Ketika Bapak Ibu mulai sekarang sudah melakukan kesiapan untuk anak-anak kita, ya saya kira ke depan itu tinggal jalan, tinggal
berjalan dengan nyaman, karena sudah membiasakan diri kepada anak-anak kita bangun berangkat jam 7 meskipun tidak di sekolah, tapi di rumah juga bila perlu sudah pakaian rapi, memang sudah mandi dan segala, sudah siap sarapan maupun dan lain sebagainya. Nah ini sudah siap berada di depan laptop, di depan HP untuk belajar daring dari rumah, dan orang tua support dari belakang. Demikian, dan sekali lagi juga saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk jangan lupa memakai masker. Saya tidak pakai masker ini karena di rumah tidak ada orang lain, jadi Muhammad tidak membuat contoh, tapi saya juga bawa masker. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya kepada Ibu Rosa. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan lebih maju lagi, lebih hebat lagi, dan ini menjadi tantangan kita semuanya. Tantangan orang tua, tantangan siswa, tantangan Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan beserta seluruh jajaran. Dan kami selaku komite siap mensupport dari belakang apa yang bisa kita lakukan, agar kita lakukan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Dr. Andes Hairul Huda. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki paparan terkait dengan penyelenggaraan SKS, mohon izin dulu kami akan perkenalkan terlebih dahulu Wakil Kepala Sekolah dan juga Wali kelas 10. Monggo. Oh, dan pengurus komite. Yang pertama dari Wakil Kepala Sekolah. Yang pertama yaitu Wakil Kurikulum, bagian kurikulum. Ibu Indri Arfiani MPD. Mohon maaf Bu Indri, itu di unmute, masih mute. Udah ya? Di unmute. Matur nuwun Bu Indri. Wakil Kepala Sekolah yang kedua yaitu bagian Humas, Ibu Dr. Anda Sri Mulyani Reksawati. Monggo Bu Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waka Sarpras, Ibu Kustijah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang keempat yaitu Waka Kesiswaan, Bapak Ali Afifi SPDI. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, Pak Ali tadi itu yang membacakan doa nggih. Ini kebetulan beliau ada acara. Setelah itu kelas MIPA 1, Bapak Aryan Bagas SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saya adalah wali kelas dari kelas 10 IPA 1. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Bagas. Wali kelas MIPA 2, Ibu Rizka Amalia SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Rizka Amalia, wali kelas 10 MIPA 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, MIPA 3, Bapak Agung Dwi Hartono SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Saya bernama Agung Dwi Hartono, wali kelas 10 MIPA 3. Salam sehat buat semuanya. Pak Khairul, halo Pak Khairul. Nggih, matur nuwun Pak Agung. Wali kelas MIPA 4, Bapak Pono Suharto, SPD MM. Beliau mengampu mapel kimia. Monggo Pak Pono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Saya wali kelas 10 MIPA 4. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu pembawa acara, saya mapelnya kimia, Bapak Ibu. Oke, matur nuwun Pak Pono. Untuk wali kelas MIPA 5, Bapak Pepi Irawan Pribadi SPD, mengampu mapel olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Irawan Pribadi. Salam kenal semuanya buat Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pepi. Wali kelas MIPA 6, Bapak Imam Sujai MKom, mengampu BTIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujai mengampu BTIK. Ini saya wali kelas 10 MIPA 6. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Imam. Wali kelas MIPA 7 ada Bapak Joni Kristianto SPD, mengampu mapel bahasa Indonesia. Ada Pak Joni. Oh, Ji. Kita lanjut, Ji. Untuk wali ada. Monggo Pak Joni. Wali kelas selanjutnya, wali kelas IPS 1, Ibu Sri Kustanti SPD, mapel bahasa Jawa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali kelas 10 IPS dengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Matur nuwun Bu Tanti. Untuk wali kelas IPS 2, Ibu Dr. Anda Muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Inggris. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Muslimah, wali kelas 10 IPS 1 dan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, terutama peminatan yaitu sastra Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ngapunten kebalik ya Bu. Untuk wali kelas IPS 3 yaitu saya sendiri Yuniar Arfiani, sekaligus guru BK Bapak Ibu. Untuk selanjutnya perkenalan dari pengurus komite yang akan dibacakan oleh Ibu Arif. Monggo Bu Arif. Ya, terima kasih. Untuk susunan pengurus komite akan saya bacakan. Komite Sekolah SMA Negeri 1 Tegal, masa bakti 2021-2024. Ketua Bapak Dr. Andes Herul Huda MSI. Sekretaris Bapak Dr. Andes Herul Huda MSI. Monggo Pak. Say hello nih Pak. Pak Khairul, ayo. Say hello kembali. Disapa lagi. Masih di mute Pak Khairul ya. Di unmute dulu Bapak. Mikrofonnya, Pak. Berikutnya. Tadi yang ditanya. Pak Herul Huda. Sekretaris Bu Farahdian.
Ya, untuk berikutnya. Sekretaris Ibu Farahdian SP. Monggo Ibu Farahdian. CEO. Saya Farahdian, Sekretaris Komite SMA 1 Tegal. Bapak Ibu mau aksen di link ya. Terima kasih Ibu Farah. Yang berikutnya bendera 1. Ibu Titik Handayani SS. Monggo Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titik Handayani sebagai bendahara komite. Selamat pagi. Pagi Ibu. Terima kasih. Yang berikutnya Ibu Heni Wirlani ST M.Hum. Monggo Ibu. Maaf, izin G. Selanjutnya untuk bidang sumber daya manusia, bidang SDM, yaitu Ibu Dewi Amalia Nafiati SPD MSI. Monggo Ibu. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Amalia Nafiati. Saya mengambil di bidang SDM, sumber daya manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute, Pak. Yang berikutnya bidang sistem informasi yaitu Bapak Sunarso. Monggo Bapak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota komite bagian informasi. Terima kasih. Halo. Pak Sunar, ya. Yang berikutnya. Putus. Yang berikutnya Pak Eko Suryono. Monggo Bapak. Monggo Bapak Eko Suryono. Pak Eko Suryono. Izin nggih. Oke. Kita lanjut lagi yang berikutnya adalah bidang kurikulum yaitu Bapak Sinyalkan unggul, Bang. Dr. Andes Rohman Effendi. Monggo Pak Rohman. Bapak Rohman Effendi. Bidang sumber dana. Yang pertama Bapak Dr. Heri Susanto SPA. Monggo Pak Dokter. Lanjut lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Heri, ini anggota komite SMA 1, sekaligus juga mantan ketua komite 2 periode berturut-turut. Ini mungkin paling lama ini saya. Ada pesan yang akan saya sampaikan sedikit. Mohon izin Pak Ketua, ya Pak Khairul. Yang pertama untuk sekolah, jadi untuk mempertahankan mutu pendidikan, mutu SMA 1 di masa pandemi COVID ini tentunya harus mempunyai inovasi ya untuk pembelajaran, proses belajar mengajar, sehingga peserta didik itu akan mendapatkan input ya, masukan atau pembelajaran yang maksimal, yang optimal. Itu untuk sekolah. Sedangkan untuk Bapak Ibu orang tua siswa, tadi sudah disampaikan banyak mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang saya hanya pesan satu, yaitu jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa
lancar di dalam mengikuti pelajaran, bisa dimudahkan dan bisa meraih kesuksesan. Ya, ternyata dari pengalaman-pengalaman siswa-siswi yang berhasil di SMA 1, kemudian melanjutkan di perguruan tinggi, baik negeri maupun kedinasan, itu ternyata orang tuanya luar biasa. Jadi dengan doa, dengan sedekah, ya, termasuk siswa-siswinya juga biasanya taat di dalam selain belajar juga ibadah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, ini sekedar sharing aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Heri. Untuk yang berikutnya bidang sumber dana yang kedua yaitu Bapak Sugeng Suwaryo SSOS. Monggo Bapak. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya itu bidang peningkatan sarana dan prasarana. Yang pertama Bapak Anglir Sulaksono Subarlian STMM. Monggo Pak Anglir. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya bidang peningkatan surplus yaitu Bapak Murdiono. Monggo Bapak, adakah di sini? Itu tadi perkenalan, alhamdulillah sudah dihadiri beberapa pengurus komite. Terima kasih saya kembalikan pada pembawa acara, Bu Indra Arifiani. Matur nuwun Bu Arif. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti paparan penyelenggaraan sistem kredit semester SMA Negeri 1 Tegal yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Indri Arfiani, MPD. Kepada yang terhormat Ibu Indri Arfiani, MPD, dipersilahkan. Cek suara, cek sound. Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tegal, Ibu Dr. Andarusa Herawati, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Komite SMA Negeri 1 Tegal. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Peserta Didik, orang tua wali peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Tegal, rekan-rekan Dewan Guru yang berbahagia. Perkenankan, saya perwakilan dari tim SKS SMA 1 akan memaparkan penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1. Bapak Ibu, saya share screen dulu.
Berbisu. Berbisu. Coba. Nggak sandal apa nih? Yang lain yang lainnya actionnya nggak tahu actionnya ini nanti sedulur Pak, yuk. Ampun, cek sound. Iya. Mohon maaf yang lain, tolong di unmute nggih. Nggih. Yang lain tolong di unmute. Nggih. Nggih. Sudah Pak Haki. Nggih. Sudah lanjut. Nggih. Latar belakang SKS di SMA, peserta didik akan lebih sukses jika belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan serta kecepatannya. Masing-masing memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Kita sering melihat peserta didik yang cepat pada mata pelajaran tertentu, tetapi kurang cepat pada mata pelajaran yang lain. Dengan demikian, diperlukan pola penyelenggaraan pendidikan yang dapat secara optimal melayani realitas tersebut. Salah satu solusinya yaitu dengan sistem kredit semester. Apa sih SKS? SKS itu bukan akselerasi, nggih Bapak Ibu. Akselerasi itu telah dicabut izin penyelenggaraannya. Dalam SKS itu tidak ada pemantapan. Tetap 6 semester. Misalkan tadi ada siswa yang percepatan 2 tahun itu tetap rapotnya adalah 6 semester, bukan 4 semester. Kalau akselerasi itu ada pemantapan dari 6 semester menjadi 4 semester. Kemudian kalau SKS itu tidak dikondisikan sehingga berlangsung secara alamiah, kalau akselerasi dikondisikan dari awal ada persyaratan khusus. Semua kelas disebut kelas SKS, bukan sekolah SKS, sedangkan pada akselerasi dinamakan kelas akselerasi. Apa sih keuntungan menjalankan SKS? Tadi sudah di awal disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa keuntungan menjalankan SKS itu satu, tidak ada kenaikan kelas. Karena dalam SKS itu tidak ada istilah naik kelas. Jadi tidak ada gelar mbak kelas, hanya mengulang KD-KD yang belum tuntas saja. Kemudian lebih manusiawi karena peserta didik dapat dilayani sesuai dengan bakat dan kecepatan belajarnya. Yang cepat dilayani cepat, normal dilayani normal, dan lambat dilayani dengan lambat. Yang cepat bisa selesai 2 tahun. Yang lambat di sini ditekankan, yang lambat itu karena sesuatu hal. Maksudnya sesuatu hal itu apa? Contoh misalkan mengikuti pertukaran belajar, kemudian dia lomba gitu ya. Jadi agak terhambat bisa lulus lebih dari 3 tahun. Tetapi bukan karena kelambatan dalam belajarnya. Waktu belajar unlimited tanpa batas. Peserta didik akan terpacu untuk selalu belajar karena penyelesaian beban belajar
diatur sendiri oleh peserta didik. Peserta didik menyerahkan tugas maupun penilaian harian bisa melalui media sosial, ya. Apalagi sekarang dalam era pandemi, kita ada Google Classroom, ada WA Group, dengan waktu dan kapanpun. Kemudian, peran guru sebagai fasilitator. Guru mengkondisikan peserta didik untuk belajar dengan diberikannya UKBM. UKBM itu adalah unit kegiatan belajar mandiri. Kemudian guru akan lebih aktif dan kreatif mengembangkan konten-konten pembelajaran. Apa sih SKS? Landasan hukum SKS itu Permendikbud nomor 158 tahun 2014. SKS itu adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajar secara perorangan dan secara kelompok pada setiap semester. Perhatikan ya Bapak Ibu. Tuh. Dasar penyelenggaraan SKS adalah tadi mastery learning. Pembelajaran tuntas. Jadi peserta didik harus tuntas atau lulus KD seluruh kompetensi inti maupun kompetensi dasar pada semua mata pelajaran. Ini yang dijadikan dasar sebagai penyelenggaraan SKS, mastery learning. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan beban belajar. Pengaturan beban belajar mengikuti struktur kurikulum 2013 sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 36 tahun 2018 tentang kurikulum sekolah menengah atas sebagai berikut ya. Beban belajar merupakan seluruh muatan dan pengalaman belajar diikuti oleh peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Untuk jenjang SMA ada 26 jam, ditambah muatan lokal karena kita Jawa Tengah ya, ada bahasa Jawa, sehingga totalnya 272 jam, 1 jam sama dengan 1 SKS. Berarti ada 272 SKS. Kemudian beban belajar terdiri atas kegiatan tatap muka, kemudian kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri. Beban belajar kegiatan tatap muka dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran dengan durasi jam pelajaran 45 menit. Ini kondisi normal. Kalau kondisi khusus itu kita 30 menit ya Bapak Ibu. Kemudian pengaturan beban belajar. Pengaturan beban belajar. Lanjut. Iya. Beban belajar kegiatan terstruktur itu ada untuk mandiri ya 60%, artinya alokasi waktu untuk tatap muka 90 menit, maka kegiatan terstruktur dan mandiri paling banyak 54 menit yang dibebankan pada peserta didik. Jadi guru hanya 40% karena guru adalah fasilitator. Beban belajar minimal dalam 1 minggu pada semester 1 dan semester 2 atau setara kelas 10 sebanyak 42 jam pelajaran. Semester 3 dan semester 4 atau setara kelas 11 ada 44 jam, dan semester 5 dan 6 setara kelas 12 ada 44 jam pelajaran. Nggih, tabel. Ya, yang tabel perhatikan ya Bapak Ibu, ini untuk yang kelas 10. Ini per minggunya nggih, per minggunya total itu struktur kurikulumnya. Jadi beban belajarnya untuk PAI, untuk pendidikan agama dan budi pekerti, maaf. Kemudian pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika gitu ya. Sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Di situ ada seni budaya, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya. Kemudian di sini ada kelompok C, peminatan. Itu ada mata pelajaran 1, 2 itu sesuai dengan peminatannya. Kalau peminatan MIPA itu ada fisika, kimia, biologi. Kalau peminatan IPS berarti ada ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah minat. Samakah SKS SMA dengan PT? Ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya itu sama-sama ditentukan oleh peserta didik sendiri. Kalau perbedaannya, di SMA itu beban belajar harus diselesaikan secara urut per pasang KD. Jadi tidak bisa melompat. Jadi pada KD misalkan 3.1 harus tuntas dulu, tidak boleh melanjutkan ke KD.2
kalau KD 3.1-nya belum tuntas. Sedangkan kalau di perguruan tinggi boleh menggabungkan materi pada semester yang berbeda. Misalkan pada semester 2 bisa mengambil mata pelajaran atau mata kuliah di semester 4. Itu perbedaannya. Prinsip penyelenggaraan SKS. Prinsip penyelenggaraan SKS itu ada 1, fleksibel, kemudian keunggulan, maju berkelanjutan, keadilan, dan relevansi. Maksudnya fleksibel itu apa? Jadi pilihan beban belajar pada mata pelajaran serta waktu penyelesaian masa belajar memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. Jadi ya, kalau bisa cepat 2 tahun, kalau yang normal 3 tahun, kalau yang lambat karena ada sesuatu hal itu bisa lebih dari 3 tahun. Keunggulan memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal. Kemudian maju berkelanjutan memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan mata pelajaran atau program berlanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain. Keadilan memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan. Kemudian relevansi disesuaikan dengan karakteristik jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Kemudian tadi pengaturan beban belajar, penilaian. Penilaian di sini ada 3, penilaian oleh guru atau pendidik, kemudian yang kedua satuan pendidikan atau sekolah, dan yang ketiga adalah oleh pemerintah atau nasional. Penilaian oleh pendidik atau guru. Jadi penilaian dilakukan oleh pendidik dapat berupa tes atau non-tes. Bisa dilakukan melalui ulangan atau penilaian harian, penugasan, tes lisan, tes tulis, untuk mengukur kompetensi peserta didik secara berkelanjutan, memantau kemajuan, dan memperbaiki hasil belajar peserta didik dalam bentuk formatif. Tes formatif diselenggarakan setiap setiap KD dengan batas ketutasan minimal. KKM itu kriteria ketutasan minimal. Dalam SKS, sebelum peserta didik tuntas pada 1 KD, maka peserta didik tersebut tidak boleh melanjutkan ke KD berikutnya. Kemudian perlu remedi bagi peserta didik yang belum tuntas. Kemudian penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah itu berupa PAT, PAS, dan ujian sekolah. Kemudian penilaian yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam bentuk asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kalau dulu ada UN, kemudian mulai tahun kemarin ya sudah tidak ada UM, tidak ada UN diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Kemudian dalam SKS nanti kita akan melihat IP, indeks prestasi. Indeks prestasi itu apa? Indeks prestasi adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan kadar kompetensi suatu hasil belajar. IP, indeks prestasi, merupakan gabungan hasil penilaian kompetensi dasar dari KD pengetahuan dan KD keterampilan dari seluruh mata pelajaran yang diikuti oleh peserta didik tiap 1 semester. Dengan rumus seperti ini ya. IP jumlah N 1 kali B1, coba dilihat aja. Oke, contoh perhitungan IP. Tadi di awal beban belajarnya sudah ditampilkan, kemudian ini ada nilai pengetahuan keterampilan di rata-rata, nggih. Kemudian beban belajar kalikan nilai. Ketemu ini, nanti IPK-nya total ini nggih, dibagi jumlah beban belajar, ketemunya angka ini. Jadi indeks prestasinya 81. Oke, begitu pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada
Bu Indri yang sudah memberikan paparan. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa mengacungkan raise hand ya, bisa atau juga bisa di kolom komentar. Monggo, Ibu Hikmah Tiar Abdul. Monggo Ibu Hikmah Tiar Abdul. Ya, selamat. Maaf. Maaf Bapak Nji. Ya, ya, oh ya, ya. Jadi saya tadi masih bingung sih sama pemaparannya. Yang pertama tadi kan katanya ada opsi untuk lulus 2 tahun ya. Nah, itu berarti apakah mungkin seorang siswa itu dia lulus lebih dari 3 tahun, terus berapa sih maksimalnya seorang siswa tuh bisa lulus, ataukah dia akan mengambil waktu selama yang dia butuhkan untuk lulus gitu. Terus kemudian yang tentang SKS tadi kan katanya di awal tadi, di pemaparan awal tidak ada istilah naik kelas atau tinggal kelas gitu ya. Tapi kan tadi kan belum dijelasin, cuman asumsi saya berarti kan di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu ada KD-nya masing-masing yang harus dipenuhi kan. Nah, apakah kalau siswa belum memenuhi semua KD yang di kelas 10 berarti dia nggak naik ke kelas 11 gitu, atau gimana ya? Terima kasih. Monggo, langsung dijawab aja ya Bu. Monggo Bu Indri. Unmute. Iya, tadi pertanyaannya Mas atau Pak Matiar, gitu ya. Ada batasan maksimal gitu maksudnya, atau batasan minimal? Pertanyaannya batasan maksimal. Batasan maksimal, Bu. Iya, ada batasan maksimal kelulusan atau enggak sih, Bu? Oh, batasan maksimal kelulusan. Kita normatif 3 tahun ya, Mas ya. Kita normatif 3 tahun, jadi jangan sampai lebih dari 3 tahun. Yang sistem paket saja kan cuma 3 tahun saja ya. Kalau lebih dari 4 tahun atau 3 tahun itu kan kasihan, loh. Berarti lulusnya lebih lama. Yang diharapkan lulus lebih dari 3 tahun itu karena ada alasan tertentu. Contoh misalkan ikut pertukaran pelajar gitu ya. Otomatis kan cuti ya. Kalau cuti kan tidak bisa mengikuti pembelajaran. Itu kan bisa bukan mengulang ya. Nanti kalau sudah selesai pertukaran pelajarnya berarti ke sekolah. Jadi mengikuti KD yang belum tuntas gitu. Kemudian paham maksudnya? Iya, iya. Ya. Jadi batas maksimalnya itu kita maksimal SMA itu 3 tahun ya, jadi jangan lebih. Kalau misalkan lebih ya semakin lama semakin nanti nggak lulus di SMA, gitu ya. Kemudian tadi kalau memang tidak ada istilah kenaikan kelas, ya. Jadi nanti ada 2 yang akan dibagikan di tiap akhir semester, ada rapot sama KHS. Rapot itu diberikan bagi peserta didik yang telah tuntas semua KD. Itu akan dibagikan namanya rapot. Tetapi kalau ada KD yang belum tuntas, itu tidak akan dibagikan rapot, tetapi berupa KHS. Gitu. KHS itu apa? KHS itu kartu hasil belajar sementara. Kartu hasil belajar sementara. Itu ya, Mas Hikmatiar. Iya, maksud saya berarti apakah semua siswa tuh akan secara otomatis naik ke kelas 11 meskipun ada KD kelas 10 yang belum dirampungkan, atau misalnya dia ada banyak KD yang tertinggal di kelas 10 maka dia harus menyelesaikan di kelas 10 dulu gitu. Iya. Jadi nanti ada pendampingan ya. Ada pendampingan, istilahnya kalau di perguruan kita ini beda ya. Kalau di perguruan tinggi ada istilahnya semester pendek ya. Kalau di kami menggunakan istilahnya pendampingan. Jadi siswa-siswa atau peserta didik yang belum tuntas KD. Jadi di liburan semester biasanya kami
melakukan pendampingan KD untuk mendetek anak-anak yang ketuntasan KD-nya itu belum maksimal gitu. Oh, oke. Jadi akan ada kesempatan untuk mengejar supaya bisa naik betul. ke KD kelas 11. Iya, gitu betul. Ya, iya, diharapkan itu. Tapi harus ada dukungan yang aktif dari peserta didiknya. Jadi kalau SKS itu kan memotivasi anak itu untuk belajar aktif ya. Jadi jangan diem gitu loh. Yang aktif anak. Tapi akan dikasih pendampingan. Oke. Kemudian tadi untuk yang maksimal itu berarti intinya berarti mungkin ya Bu untuk seorang anak itu lulus lebih dari 3 tahun gitu ya. Mungkin karena ada itu ya dalam garis ini ya, garis hitam blok itu karena ada sesuatu. Contoh tadi pertukaran pelajar atau karena dia ingin fokus di kejuaraan olahraganya misalkan seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Itu enggak. Ini di chat ada yang menyampaikan apakah sistem SKS ini untuk kelas 10. Memang sekarang berarti SMA 1 itu semua layanan pendidikannya itu sistemnya SKS. Jadi layanan pendidikan di SMA 1 baik itu kelas 10, 11, 12 semuanya SKS. Ngeten nggih. Ini layanan pendidikan namanya, bukan kelas SKS, tetapi memang layanan pendidikan sekolah itu adalah menggunakan SKS. Matur nuwun. Masukan Bu Indri. Pak. Bisa didengar suara saya? Bisa Bapak, monggo Bapak. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini sebagai evaluasi proses belajar mengajar selama pandemi COVID ini kelihatannya di SMA 1 melalui pembelajaran lewat YouTube ya, kadang-kadang lewat siswa-siswi dikasih PPT ya dan sebagainya. Jadi nah ini saya usul ini kelihatannya tidak ada dengan sistem ini tidak ada interaksi ya antara siswa dengan guru atau pendidik. Nah, dimungkinkan nggak itu dengan Zoom meeting ya antara guru dengan siswa? Ini mungkin kuotanya dan sebagainya itu agak memberatkan mungkin bagi siswa-siswi. Tetapi ini sebagai wacana Bapak Ibu sekalian ya, karena bagi orang tua yang mampu itu tidak ada masalah. Dia di rumah dileskan privat, kemudian bimbingan belajar dan sebagainya. Bagi yang mampu tidak masalah. Tetapi bagi yang orang tua siswa yang mungkin ada kesulitan ya, apalagi era pandemi mungkin penghasilannya kurang dan sebagainya, sehingga tidak untuk kuotanya juga terbatas. Tetapi untuk lebih maksimal ya, saya evaluasi kalau lewat YouTube, kalau ada yang nggak bisa menghubungi siswa pribadi, menghubungi guru yang bersangkutan, sehingga siswa yang lain mungkin juga nggak tahu kalau ada kesulitan. Mungkin itu Bu Rosa dan Bu Indri ya sebagai masukan. Pak Heri, untuk interaksi itu Bapak Ibu memang sudah, kita kan menggunakan Google Classroom. Itu biasanya Bapak Ibu guru ada Google Meet-nya Pak. Jadi bisa ketemu langsung dengan anak-anak. Jadi ketemu maya seperti Zoom meeting tapi lewatnya Google Meet. Kemudian untuk kuota Kemdikbud itu untuk pembelajaran insya Allah ini akan meluncurkan bantuan kuota untuk peserta didik kembali. Kemudian kalau untuk SMA 1, setiap kita akan mengadakan penilaian, baik itu penilaian akhir semester maupun penilaian tengah semester, biasanya kita juga memberikan bantuan kuota untuk semua peserta didik. Karena kita untuk penilaian juga menggunakan online. Ngaten Pak. Atur nuwun. Dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu guru ya, kalau memang membutuhkan sarana prasarana
atau membutuhkan hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan untuk interaktif ya, insya Allah nanti dari komite ya nanti akan bisa memfasilitasi. Ini Pak Ketua nanti insya Allah lah itu siap untuk bersama-sama mensukseskan proses belajar mengajar. Saya kira gitu, Bu Rosa, Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Mungkin ini ada pertanyaan Ibu dari kolom chat ya, Bu Indri mungkin bisa menjelaskan terkait teknis gimana sih biar siswa ataupun anak-anak itu bisa ikut di jalur SKS. Monggo Bu Indri. Iya, tadi sudah disampaikan Bu Rosa ya, bahwa tidak ada kelas SKS. SMA 1 itu kelas 10, 11, dan 12-nya semua sistemnya menggunakan SKS gitu. Jadi semuanya SKS. Mungkin maksudnya 2 tahun Ibu, maaf. Oh, untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun, percepatan. Iya. Kalau untuk yang 2 tahun itu alami Bapak Ibu. Jadi, kalau kami melihat kok kecepatan belajar dari putra-putri penjenengan lebih cepat dibandingkan temannya, itu maksimal sampai Agustus ya. Penilaian sampai Agustus itu putra-putri penjenengan lebih cepat dibandingkan teman-temannya, maka kita akan mengupayakan ini diprediksi, anak ini bisa diprediksi lulus 2 tahun. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di tengah jalan kok kleop, ya, maka dia bisa turun lagi. Seperti itu. Jadi alami, tidak dikondisikan. Maksudnya jenengan mau daftarkan putranya untuk lulus 2 tahun, tidak seperti itu. Jadi kita alami berdasarkan penilaian dari Bapak Ibu guru mapel, kondisinya bagaimana, dan harus semua mapel. Kalau cepat ya harus semua mapel semuanya. Begitu. Jadi ini SKS semua ini. SKS bukan kelas SKS, tapi memang SMA 1 itu layanannya adalah SKS. Atur nuwun. Nggih, monggo. Masih dibuka pertanyaan nggih, Bu. Ini ada Ibu Sri Wahyu atau Bapak, monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Yuniar. Tadi disampaikan bahwa pelayanan SKS ini saya tidak tahu apakah ini saya salah untuk persepsi saya, pandangan saya, bahwa untuk SKS ini berarti secara alami anak-anak tidak mendaftarkan diri atau orang tua tidak mendaftarkan diri, tetapi dari penilaian dari segi sekolahan yang tadi sudah dijelaskan, berarti anak itu tidak perlu pendaftaran atau orang tua itu tidak perlu pendaftaran. Dan yang kedua itu tentang pertukaran pelajar, Ibu. Bagaimana itu untuk anak-anak untuk ikut dalam pertukaran pelajar? Karena saya lihat pertukaran pelajar itu bagus juga ya untuk anak-anak punya pengalaman banyak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Wahyu. Ibu Sri Wahyu untuk tadi saya luruskan kembali. Jadi bukan kelas SKS. Jadi pelayanan pendidikan di SMA 1 itu adalah pelayanan SKS. Kalau sekolah yang lain itu reguler, paket, seperti itu. Kemudian, jadi untuk yang peserta didik yang dimungkinkan untuk bisa lulus 2 tahun, betul tadi secara alami. Kalau memang kami nanti melihat ada peserta didik yang lebih cepat dibandingkan teman-temannya, itu juga batasannya sampai bulan Agustus. Kalau Agustus tidak ada yang cepat, ya berarti tidak ada. Dan itu hanya perorangan, bukan satu kelas gitu, tidak. Misalkan adanya 1 anak, ya 1 anak saja. Seperti itu. Jadi alami, anak tidak tertekan, orang tua juga tidak tertekan. Kemudian untuk pertukaran pelajar, itu biasanya anak-anak itu mencari sendiri, Bapak Ibu. Tahun ini berarti anak kelas 12 itu juga ada yang sedang mengikuti pertukaran pelajar. Hanya prosesnya ini agak tertunda karena masa pandemi. Jadi ada 1 anak memang yang kelas 12 sekarang ini akan mengikuti program pertukaran pelajar. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di programnya Kemdikbud ya Pak. Mungkin ya di Kemdikbud itu ada pertukaran pelajar.
Matur nuwun Bu Sri Wahyu. Untuk pertukaran pelajar, apakah itu dibantu oleh sekolah atau bagaimana sistemnya ya? Tidak, Bu. Jadi mereka mencari sendiri, kemudian seleksi sendiri. Nanti biasanya sekolah malah yang dapat tembusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Baik. Barangkali mau tanya-tanya, itu yang sekarang anaknya itu kelas 12 namanya Mbak Clarissa. Clarissa Wijaya ya, Bu ya? Iya, Mbak Clarissa Wijaya. Barangkali bisa tanya-tanya ke Clarissa ya. Baik. Terima kasih. Monggo, mungkin ada yang bertanya lagi. Monggo Ibu Dewi Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuniar Arfiani telah memberikan waktu kepada saya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah diajukan oleh ibu-ibu yang di depan tadi ya. Cuman saya ingin menambahkan sedikit yang belum begitu jelas bagi saya. Tadi yang untuk akselerasi yang 2 tahun ya Bu ya, itu Agustus ya, penilaiannya sampai Agustus ini. Umpamanya anak sampai Agustus ini masuk ke program 2 tahun. Lah itu nanti untuk semester selanjutnya apakah pengambilan SKS-nya itu ditentukan dari sekolahan atau gimana? Matur nuwun Bu. Saya makasih. Lagi. Bukan akselerasi. Bukan akselerasi. Ini bukan akselerasi. Jadi tetap SKS, tetapi layanan siswa lulus 2 tahun seperti itu. Iya. Nah, ini nanti dilihatnya dari penilaian Bapak Ibu semuanya. Semua mapel itu kelihatannya ada yang cepat atau tidak. Ngaten niku nilainya berarti harus semua mapel itu nilainya bagus semua dan cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lain itu diberi tugas, katakan misalnya 1 minggu baru selesai, dia 1 hari sudah selesai. Iya. Begitu, nggih. Nanti alami saja. Kalau memang nanti ada, berarti kita harus menyusun materi 6 semester dijadikan 2 tahun, seperti itu. Program ini baru berjalan tahun ini atau tahun sebelumnya sudah ada? Sudah 3 tahun sejak tahun pelajaran 2019-2020. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Iya. Ini tahun ketiga. Ini tahun ketiga. Oke, terima kasih. Ngaten Bu Dewi. Nggih, terima kasih Bu. Mungkin sudah cukup nggih Bu. Karena waktunya juga sudah siang. Jadi mungkin kita akhiri ya untuk untuk misal masih ada yang kurang jelas, mungkin bisa bertanya di forum WA grupnya orang tua di kelas ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara sudah berjalan dengan lancar. Sosialisasi ini kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin live Bu. Monggo Ibu. Ya. Baik, Ibu. Parking area.